Allah Tritunggal, Trinitas, dan keesaan Allah, oneness. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa para penganut dua doktrin ini, yaitu Trinitas dan keesaan, umumnya saling menganggap yang lainnya sesat atau bidat. Padahal kedua teologi ini sebenarnya sama-sama tidak salah, tetapi juga tidak bisa dibilang sempurna. Tidak salah jika digunakan sesuai konteksnya. Hanya saja pendefinisian doktrin oneness lebih seragam dibandingkan dengan Trinitas. Doktrin Trinitas Katolik Roma berbeda pemahaman dengan Tertullianus, pencetus gagasan Trinitas. Pemahaman Trinitas versi Ortodoks Timur pun berbeda dengan keduanya tadi. Apalagi di Protestan, selain antar denominasi saling berbeda tafsir akan Trinitas, juga definisi dari semua denominasi tidak mungkin sama dengan definisi pada Katolik Roma. Untuk itu, penting untuk memahami kronologi sejarahnya. Di abad ke-1, ada dua golongan menurut kristologinya, yaitu yang berpandangan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, dan kristologi adoptianisme. Para rasul inti dan Rasul Paulus jelas berpandangan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Kaum Yakobit, disebut Ebionit, menganut doktrin adopsionisme, dan atas dasar ini sekaligus menganut subordinasi hakikat anak Allah atau homoiousios. Kala itu, belum ada pemikiran tentang hakikat dari Roh Kudus. Karena setahu mereka, Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri yang datang kembali dalam keadaan yang tidak dikenal oleh dunia, tetapi dikenal oleh jemaatnya, atau pengganti wujud manusia Kristus ke dalam yang tidak berwujud. Yohanes 14, 16-19. Di abad ke-1 ada dua gelombang penganiayaan terhadap jemaat Kristen atau jalan Tuhan, yaitu pertama penganiayaan oleh orang-orang Yahudi, kedua penganiayaan oleh Romawi. Ketika orang-orang Yahudi mulai menganiaya gereja, muncullah Yakobus, saudara Tuhan, Kisah 12 ayat 17, bergabung ke dalam jemaat. Wajar saja, ibunya, Maria, tinggal di rumah Rasul Yohanes. Yohanes 19 ayat 27, sedangkan Yakobus saudara Yohanes dibunuh oleh Herodes. Kisah 12 ayat 1-3. Yakobus saudara Tuhan, selanjutnya saya sebut Yakobus Agung, sejak semula tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Ia bersama saudara-saudara Yesus dan seisi kota Nazaret menolak Yesus, mengusirnya, malah hendak melemparkan, membunuh Yesus ke jurang. Markus 3 ayat 20-21, 31, Lukas 4 ayat 28-30, Yohanes 7 ayat 3-5. Perhatikan, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes telah menandai ketidakpercayaan saudara-saudara Yesus, terutama Yakobus Agung. Ketika Yakobus Agung masuk jemaat, ia mulai mensabotase kerasulan di Antioquia, dan hal ini ditentang oleh Barnabas dan Paulus, sehingga terjadi konsili di Yerusalem. Tetapi konsil itu tidak mempengaruhi Yakobus Agung untuk kemudian menguasai jemaat di Yudea dan sebagian dari jemaat di Asia Kecil. Kisah 15 ayat 1-2, Kisah 21 ayat 18-19. Yakobus Agung mengajarkan Injil lain, yaitu pencampuran antara hukum-hukum orang Yahudi dengan Injil. Mungkin ia lakukan karena takutnya pada aniaya oleh orang-orang Yahudi. Bahkan pada akhirnya kalangan Yakobus justru menjadi penganiaya jemaat Kristen yang di bawah kerasulan Paulus dan Barnabas. Kalangan Yakobus inilah para penganut adoptianisme. Lalu, muncullah gelombang aniaya kedua, yakni oleh Romawi sejak tahun 70 Masehi. Tetapi kali ini, yang dianiaya bukan cuma orang Kristen, melainkan juga orang-orang Yahudi, termasuk kalangan Yakobus. Sebagian besar orang Kristen dan Yahudi dibunuh, ditawan. Sebagian melarikan diri ke pegunungan sesuai anjuran Yesus di Mat 24, Markus 13, dan Lukas 21. Lukas 21 ayat 20-24. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota.
Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Selama pelayanan Yesus di bumi, sesungguhnya Dia mempersiapkan jemaat awal untuk menjadi para martir, sebagai biji sesawi yang harus jatuh ke tanah, mati, dan beberapa lama kemudian tumbuh menjadi pohon sesawi dengan cabang-cabangnya. Di sisi lain, ada jemaat yang menolak untuk menyerahkan nyawa, malah mendapatkan seluruh dunia, dan tidak akan punah hingga kedatangan Anak Manusia. Tidak ada informasi spesifik di Alkitab mengenai keadaan jemaat di abad kedua. Hanya beberapa nubuat, seperti bahwa mereka yang di Yudea hendaknya melarikan diri ke pegunungan. Jadi, kemungkinan besar para rasul di Yudea mendirikan jemaatnya di pegunungan di daerah Asia Kecil, seperti Frigia. Di Frigia pada abad kedua, terdapat jemaat kata Frigia, disebut Montanis, yang menganut ajaran homoousios, atau keseparaan anak Allah dengan Allah Bapa. Di pihak lain, jemaat kalangan Yakobus yang menganut homoiousios atau adoptianisme berkembang di daerah Asia Kecil. Malahan pada abad keempat, mulai mendapat kekuasaan penuh atas dunia. Di abad kedua, seorang guru besar Montanis, sekaligus bapa teologi Latin, yaitu Tertullianus, melawan faham Praksean. Ketika orang-orang Kristen Yunani masih berdiskusi tentang keilahian Kristus, serta hubungannya dengan Allah Bapa, Tertullianus sudah berupaya menyatukan kepercayaan itu dan menjelaskan posisi ortodoks. Maka, ia pun menawarkan formula yang sampai hari ini masih kita pegang. Allah adalah satu hakikat yang terdiri dari 3 pribadi. Ketika dia menyiapkan apa yang menjadi doktrin Trinitas, Tertullianus tidak mengambil terminologinya dari para filsuf, tetapi dari pengadilan Roma. Kata Latin substansia bukan berarti bahan, tetapi hak milik. Arti kata persona bukanlah pribadi, seperti yang lazim kita gunakan, tetapi merupakan suatu pihak dalam suatu perkara di pengadilan. Dengan demikian, jelaslah bahwa 3 persona dapat berbagi satu substansia. 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dapat berbagi satu hakikat, kedaulatan ilahi. Jadi, posisi ortodoksi Montanes tentang hubungan Yesus dan Allah Bapa sudah sangat jelas sejak abad kedua, yaitu homoousios atau trinitas. Tetapi kata persona digunakan dalam arti khusus suatu pihak, bukan seperti pribadi dalam konsep Trinitas Gereja Katolik, yang nanti akan saya jelaskan. Di pihak kalangan Yakobit atau Katolik abad kedua sampai keempat, arus utama teologinya masih tetap homoiousios. Pada tahun 269, Sinode Antioquia mengutuk istilah homoousios yang berarti dari hakikat yang sama. Sabellianisme dikutuk pada tahun 220 karena mengajarkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus pada esensinya adalah satu dan sama. Hanya perbedaan verbal mendeskripsikan aspek-aspek atau peran-peran berbeda dari suatu hakikat tunggal. Jadi, posisi Gereja Katolik di abad kedua sampai dengan ketiga sangat jelas, menentang ajaran Allah Tritunggal atau homoousios. Hingga pada tahun 325 setelah Kaisar menerima ajaran Kristen, seorang diri, Athanasius menentang ajaran Arianisme yang dianut oleh seluruh keuskupan Katolik. Pada saat itu, posisi Roh Kudus belum menjadi perhatian khusus, masih berfokus pada kesamaan hakikat anak Allah terhadap Allah Bapa. Baru pada tahun 381 Masehi, atas inisiatif Kaisar Theodosius I, diadakan Konsili Konstantinopel dan memutuskan tentang Allah Tritunggal, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Tetapi dalam pengertian pribadi yang benar-benar harus diperbedakan dan substansia sebagai material,
Dan jadilah konsep tiga pribadi yang berbagi satu material Allah. Dan sejak itu, tidak boleh ada yang menyebut diri sebagai gereja Kristen kecuali gereja Katolik. Inilah permulaan aniaya besar-besaran gelombang ketiga, yaitu oleh kekristenan Romawi, gereja Katolik. Dan penganiayaan terhadap Montanis berlangsung hingga punahnya pada sekitar abad ke-7. Belakangan gereja Ortodoks Timur menganut Trinitas yang agak berbeda, yaitu Allah Bapa yang Esa dengan Firman dan Roh Kudusnya. Selanjutnya, setelah gerakan reformasi Protestan timbul pada abad ke-16 dan seterusnya, muncullah gerakan baptis yang menegaskan pembaptisan secara selam dan dengan formula ke dalam nama Tuhan Yesus. Formula baptisan inilah yang disebut hanya Yesus. Ini bukan teologi keesaan. Bahkan gereja baptis masih menganut doktrin Allah Tritunggal. Teologi keisaan Allah dikemukakan pada gerakan Pentakosta keisaan pada tahun 1906. Mereka menganut formula baptisan hanya Yesus. Nah, teologi ini kerap disamakan dengan Sabellian, padahal tidak sama, tetapi sama-sama menganut homoousios yang dianut oleh seluruh gereja kecuali para Unitarianisme. Gereja Katolik yang sebelum tahun 325 Masehi mengutuk konsep homoousios dan setelahnya menganut homoousios, setelah abad keempat justru menganiaya gereja-gereja yang menganut homoousios itu. Konsep tres personae uno substantia yang digagas oleh Tertullianus sudah cukup tepat alkitabiah dan sesuai konteksnya. Ketika itu ia menentang praksian dan homoiousius yang dianut oleh gereja Katolik. Dan konteks bilangan 3 adalah mengenai para pihak saksi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana sebenarnya tidak beda dengan teologi keesaan dan Sabellian, yang memfokuskan pada kesamaan dan kesatuan Bapa, Anak, serta Roh Kudus sebagai para perang atau saksi yang ilahi. Yohanes 5 ayat 31-32, 37, Yohanes 8 ayat 14-18, Yohanes 15 ayat 26. Alkitab menyatakan bahwa tidak seorang pun pernah melihat atau mendengar Bapa, jadi kesaksian Bapa pun adalah melalui Anak. Sedangkan Roh Kudus sendiri tak lain adalah Yesus Kristus yang datang kembali dalam bentuk yang tidak dikenal oleh dunia. Permasalahan besar pada konsep Trinitas Gereja Katolik, fokusnya adalah harus bisa membedakan masing-masing pribadi Allah, dan terkunci dengan jumlah 3 pribadi. Padahal kita seharusnya mengakui bahwa pribadi Allah itu jumlahnya tak terhingga. Jadi, Trinitas versi Katolik sama saja membatasi jumlah pribadi atau hipostasi Allah. Tak kalah sesatnya, lahirnya devosi terhadap masing-masing pribadi Allah adalah suatu kekeliruan yang sangat menyesatkan, mengarah kepada karakter antikristus. Sebab Alkitab mengajarkan bahwa doa dan sembah kepada Allah hanyalah melalui Anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya, teologi keesaan justru membatasi Allah sebagai hanya satu peran atau satu hipostasi. Kebanyakan umat Kristen takut melepas doktrin Trinitas adalah karena takut dibilang bidat. Orang-orang seperti ini adalah orang yang akan kalah dalam perlombaan iman jika tidak bertekad untuk berani membuang ragi-ragi lama ini. Bagaimana fakta Alkitabiah tentang Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Kelemahan dari semua teologi tadi adalah seolah menempatkan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus bersama di sorga. Sedangkan kitab Wahyu sangat gamblang melukiskan bahwa hanya ada anak manusia dan anak domba Allah di atas tahta Allah. Inilah salah satu penyebab penolakan Katolik terhadap kitab Wahyu di masa awal gereja. Para penganut doktrin-doktrin ini tidak menyadari bahwa hakikat Allah adalah bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yang mana sorga dan seisinya tidak dapat menghampirinya, termasuk tahta Allah itu sendiri tidak bisa menghampirinya. Tetapi anak manusia yang bertahta di semesta, Yunani kritisis, dia berasal dari terang yang tak terhampiri itu. 1 Timotius 6 ayat 14-16 TB. Turutilah perintah ini, dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya,
yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin.